Shalom, selamat sore semuanya wanita Allah yang terhebat, terdahsyat. Kita semua luar biasa karena kita punya Allah yang baik dan luar biasa, amin. Yang bersuka cita pada sore hari ini boleh lambaikan tangannya, amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu, kebiasaan. Kebiasaan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami percaya setiap kami yang boleh datang ke ibadah WBK pada sore hari ini, Tuhan melihat komitmen kami, kesetiaan kami untuk mau tetap beribadah meskipun waktu dan tenaga kami habis digunakan untuk berbagi pekerjaan atau kesibukan apapun, tapi kami mau tetap datang ke rumah Tuhan, mencari wajah Tuhan, bahkan ada di dalam hadirat Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kelegaan, di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami semua sore hari ini dipulihkan. Bahkan juga Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu Ibu Yaya yang akan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Urapi dengan urapan yang baru setiap perkataan, setiap lidah bibir perkataan Tuhan, kami percaya itu boleh Bu Yaya sampaikan untuk isi hati Tuhan, untuk bagi setiap kami wanita Allah di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami buka ibadah WBK kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kami datang Tuhan dengan kerinduan hati kami. Kami datang Bapak. Kami percaya Tuhan Allah hadir di tempat ini. Satu hal yang kami mau sore hari ini, kami mau tetap fokus pada Tuhan. Sebab kami percaya di dalam hadirat-Mu, Engkau ada Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah. Saya undang untuk bangkit berdiri wanita Allah. Padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat hanya padamu Tuhan.
kami Tuhan, melekat padamu Tuhan. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita sore hari ini. Yes Tuhan. Kau kekasih hati kami. Kami rindu Tuhan berada di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Engkau baik. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, fokus sama Tuhan. Oh, shikana maharadadadadadadada, matakina maharadadadadadadada. Kami menyembahmu Tuhan, kami memuji-Mu Bapa. Engkau Allah yang besar, sungguh Tuhan. Shikana dadadadadada, makad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 a. Kona mahara la 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 mata shikara namo. Kami menyembahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Shikara na 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 mata kina maha. Haleluya. Ini kerinduan kami. Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Shikaralalalalamata. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Amin. Untuk selama-lamanya kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Apapun kondisi kami, Engkau tetap Tuhan Allah kami yang dahsyat. Kami mau lebih lagi di dalam Tuhan sebab kami percaya Tuhan Yesus baik. Yang siap lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh colek kiri kanan, katakan Tuhan kita baik banget loh. Amin. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan, amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Amin. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya wanita Allah, Tuhan Yesus baik.
kesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap tak pernah berakhir di hidupku. Jempol, Tuhan Yesus baik, belum semua. Sungguh amat baik, baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, jempol, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus baik. Suaranya kurang kencang. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yes, untuk selama-lamanya Tuhan baik. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi. Waduh, maafkan saya. Ini terbiasa di ibadah raya. Oh enggak apa-apa, ada Bapak juga. Haleluya. Baik Bapak Ibu. Ya enggak apa-apa ya, dimaklumi. Baik, mari kita siapkan yang terbaik. Karena kita mau terima kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mau membuka hati Tuhan Yesus. Karena kami percaya satu-satunya Allah yang sanggup menolong kami, yaitu Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, satu pun di dunia ini Tuhan, yang sanggup mengerti kami, yang sanggup melihat keadaan kami. Sebab itu kami percaya, kami mau tetap berdiri teguh di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kala hidupku tak menentu, tanpa arah yang jelas untuk dituju, Yesus Kau datang menyelamatkanku. Angkat segala beban dalam hidupku. Kala ku rasa berat bebanku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus tak pernah meninggalkanku. Tetap ku percaya padanya. Dia sanggup menolongku, sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Amin. Kasih-Nya, kuasa-Nya nyata bagiku. Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolongku. Amin Tuhan. Kala ku rasa berat bebanku, tanpa arah yang jelas untuk dituju,
Yesus kau datang menyelamatkanku, angkat segala beban dalam hidupku. Kala ku rasa berat bebanku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus tak pernah meninggalkanku, tetap ku percaya padanya. Dia sanggup menolongku sebab Dia Allahku. Mari kita bangkit berdiri, wanita Allah. Engkau yang membebaskan kami Tuhan. Kasih-Nya, kuasa-Nya nyata bagiku. Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolongku. Dia sanggup menolongku sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Percaya wanita Allah. Kasih-Nya, kuasa-Nya nyata bagiku. Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolongku. Yesus sanggup menolongku. Yesus sanggup menolongku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Bapak di dalam surga, terima kasih buat malam hari ini, terima kasih buat kehadiran Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang ada di tempat ini yang mendengarkan firman-Mu. Kuasa-Mu turun atas kami. Dan kami percaya keajaiban terjadi atas hidup kami. Waktu kami datang, kami pulang dengan perubahan. Amin, Di mana amin. kami membawa iman percaya yang besar kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu pada malam hari ini di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. God is good. Saya bawa garpu Ibu. Untuk apa ini garpu ya? Untuk makan, untuk nusuk-nusuk hati kita supaya kita sadar ya. Ku tahu Dia sanggup. Tapi itu bukan sebuah lagu saja. Ku tahu Dia sanggup bukan sekedar kita tahu ada banyak kesaksian dari orang lain atau kesaksian dari kita sendiri, kita tahu, hanya sekedar tahu, tapi kita tidak mempercayainya. Kenapa kadang-kadang doa kita tidak dijawab Tuhan? Karena kita kurang percaya. Yang benar Bu, saya kalau apa-apa saya lari kepada Tuhan loh. Saya kalau ada apa-apa kesulitan apapun saya lari kepada Tuhan. Itu berarti saya percaya, belum tentu. Saudara lari kepada Tuhan, kepepet, ya kan? Kadang kalau kita berdoa kepada Tuhan, oh Tuhan itu urgent, itu sudah last minute gitu ya. Sudah hari-hari atau waktu-waktu yang sudah wow gak ada tempat apa-apa lagi, akhirnya ke Tuhan. Kalau ada uang belum ingat Tuhan. Ada segalanya belum ingat Tuhan, nanti udah kepepet baru ingat Tuhan, benar gak? Itu sebabnya waktu kita berdoa begini, Tuhan tolong saya, oh Tuhan saya percaya, amin. Aduh nanti bagaimana ya? Udah amin tapi masih ada keraguan. Artinya saudara tidak percaya. Saudara belum percaya karena saudara ragu pada waktu saudara berdoa. Waktu kita berdoa kita yakin betul. Selesai berdoa kita bimbang. Kebanyakan kita gitu. Saya begitu. Apa benar ya bisa sembuh ya? Ini doa apa benar ya saya bisa sembuh. Tapi saya punya pengalaman yang luar biasa sekali bersama dengan Tuhan. Pada waktu itu saya langsung iman saya berubah 180 derajat. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ada 3 musim saudara dalam hidup kita. Musim pertama adalah saya bisa. Saya masih muda. Ini firman belum dibaca nih, baru pendahuluan. Bisa 1 jam. Saya dikasih waktu cuma 25 menit. Ya,
Kesaksian saya banyak banget ibu-ibu ya. Dan saya senang sekali bisa mendorong atau mengingatkan atau berbagi buat ibu-ibu. Saya senang banget karena saya seorang ibu, seorang wanita, kita punya masalah yang sama, stres yang sama, khawatir yang sama, ragu-ragu yang sama, bimbang yang sama. Tapi beda di dalam iman percaya yang total. Musim pertama atau terminal pertama, kita hidup dibagi menjadi 3 terminal. Terminal pertama adalah saya bisa, masih muda, masih kuat, saya bisa melakukan apa saja. Ibu-ibu, saya tahu ibu-ibu di sini sama mungkin seperti saya. Mulai atap sampai fondasi kita kerjain semua. Benar gak? Kita wanita-wanita powerful. Ya kan? Kita lupa kalau kita ada suami kadang-kadang. Semua mau kita kerjain. Iya, ketawa-ketawa kan. Senang, ya itu aku gitu. Ayo, saya juga begitu. Semua saya bikin ya. Bisa, masih muda nyetir, bawa. Itu saya pernah nyetir pindah-pindahan bunga, pot-pot dan meja ke kantor dari rumah. Itu saya nyetir bisa mepet di setir mobil ini begini. Karena joknya udah begini, penuh barang. Powerful, I can do it gitu loh. Saya bisa melakukan apa? Masih muda, banyak tenaga, masih kuat. Saya bisa perintah karyawan, duit bikin ini, bikin itu, lakukan ini, lakukan itu. Banyak duit, saya masih bisa bayar orang, harta saya banyak. Kemudian status saya bagus, saya jadi bos, jadi pemimpin, semua masih bisa. Saya bisa. Kita punya power, masih kuat. Terminal 1. Terminal 2. Terminal 2 ini kita masuk di terminal air mata. Kita mulai tua. Ternyata apa yang kita punya tidak kekal. Kita mulai turun, mungkin kita mulai bangkrut. Kita sudah mulai lemah, kita tidak seperti dulu. Aktivitas kita mulai berkurang. Saya tidak bisa. Saya butuh orang lain. Saya butuh orang lain untuk menolong saya. Saya tidak bisa, ya kan? Sudah di terminal 2. Nanti di terminal 3 kita sudah semakin lebih tua, semakin tidak punya apa-apa. Kita mulai bilang, kita mulai stroke ya kan, karena masalah, kita mulai susah, kita mulai merasakan atau menyadari ternyata status saya tidak bisa tolong saya. Waktu muda tadi bisa kan, status saya nggak bisa, tenaga saya nggak bisa, uang saya yang banyak tidak bisa, harta saya nggak bisa, kekuatan saya nggak bisa. Disitulah kita masuk di terminal 3, hanya Tuhan saja. Saudara di terminal yang mana? Saudara ada di musim yang 1, 2 atau 3? Saudara tahu, segala sesuatu hanya bergantung kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita kerjakan hari ini, kita tidak bisa. Kesadaran kita hanya Tuhan saja. Di terminal mana? Saya sudah sampai di terminal 3. Hanya Tuhan saja. Tidak bergantung siapa saudara, siapa saya. Tidak bergantung saya sudah tua, tidak bergantung kepada apapun. Tetapi tergantung kepada pengalaman saudara bersama dengan Tuhan. Entah saudara masih baru 2 tahun ikut Tuhan, 1 tahun ikut Tuhan atau puluhan tahun ikut Tuhan. Saudara di terminal mana? Waktu saudara hidup bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, maka keajaiban demi keajaiban terjadi dalam hidup kita. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya Tuhan saja yang bisa melakukannya. Saudara, zaman-zaman sekarang kita lihat ya bagaimana keadaan dunia ini. Terbolak-balik. Yang belum cuma satu. Siang jadi malam, malam jadi siang. Ya kan? Matahari terbit di malam hari. Belum ya? Jadi kita ini sudah bingung. Semua sudah kacau balau. Yang harusnya musim hujan jadi musim panas. Hari begitu cepat berlalu, ya kan? Semua sudah jadi kacau balau. Dan kita melihat beberapa orang, banyak orang yang hari ini sehat-sehat, semua fitness, gym, luar biasa, besok mati. Kita gak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan pulang. Kita perlu mujizat dari Allah. Bagaimana caranya? Kita perlu sadar bahwa hidup kita inilah sebuah keajaiban dari Tuhan. Hanya Tuhan saja. Bagaimana kita bisa percaya, bagaimana kita bisa melihat Tuhan menolong kita. Nah, saya mau kasih rahasia yang luar biasa pada pagi hari ini. Sudah difirmankan dalam firman Tuhan. Judul saya adalah yang begini belum pernah kita lihat. Itu ada di Alkitab loh. Yang begini gak mungkin begini kan. Gak mungkin orang bilang yang begini nih. Enggak, pasti yang begini belum pernah kita lihat. Nah, musim yang ada pada kita hari ini adalah musim yang begini. Mau kacau balau di luar sana, mau tidak tidak teratur sirkulasi dan lain sebagainya. Tetapi waktu kita
dekat dengan Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan yang begini. Setiap anak-anak Tuhan harus menjadi berkat. Kita buka sama-sama di dalam Markus 2 ayatnya yang ke-12. Wow, ini hadiah ulang tahun ya. Hadiah ulang tahun yang ke-8 ya Ibu ya. Buat Glow. Jadi puji Tuhan yang begini loh. Nah, saya terus mikir, setiap kali ada orang mau ulang tahun, itu kan ditanya. Kita kan mau kasih selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya. Pertanyaan pertama apa? Ulang tahun yang keberapa? 8 tahun. 8 tahun itu sudah SD. SD kalau bisa kelas 3. Udah bisa baca, udah bisa tulis, udah bisa mandiri ya kan. Udah bisa mandi sendiri, udah mau besar gitu. Artinya pengalaman saudara dengan Tuhan udah banyak. 8 tahun, tapi di musim mana 8 tahun? Saudara lihat ya. Kemudian selamat ulang tahun dulu buat ibu-ibu yang luar biasa ya. Markus 2 ayat 12 katakan begini. Kalau ibu-ibu sudah bisa buka di situ. Banyak orang mengikuti Yesus katanya di situ. Sebentar saya belum dapat Markus 2 ini dia. Ya Markus 2 di situ ayatnya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ini perjalanan Yesus. Yesus gak pernah diam tempat. Dia selalu berkeliling ke sana kemari berkeliling. Dan setiap perjalanannya dia selalu melakukan keajaiban. Kesembuhan, pemulihan ya kan. Selalu keajaiban. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat dan lain sebagainya. Yesus diikuti banyak orang katanya. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa, ini saudara tahu ceritanya, saya nggak perlu baca. Orang datang bongkar, kemudian turunkan Yesus saking berdesak-desakannya dan lain sebagainya. Nah pertanyaan saya adalah, kok tiba-tiba Yesus tertarik untuk melihat bahwa ada orang yang sedang datang turun di atas di depannya, kemudian dia tertarik. Di situ dikatakan mereka membawa di atas sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat tidur itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berarti ada perhatian, ada gerakan dari iman mereka untuk Yesus seperti melihat. Jadi iman mereka menggerakkan belas kasihan Allah. Yesus lihat yang bergerak. 8 tahun, pergerakan apa yang sudah saudara buat? Kita harus aktif saudara, kita harus bergerak bersama dengan tim. Waktu Yesus melihat ada gerakan di situ dikatakan Yesus melihat, harusnya Yesus lihat aja orang banyak ya kan. Dia nggak peduli dengan banyak orang yang berdesak-desakan, dia hanya melihat satu di sana bahwa ada gerakan yang menarik dia, perhatian dia untuk melakukan sesuatu. Yesus melihat bahwa ada orang yang diturunkan yang butuh dia. Itu artinya kadang-kadang kita di gereja, kita di pertemuan-pertemuan, tidak semua orang butuh Yesus. Motivasinya berbeda-beda. Nah, mereka-mereka yang datang dengan motivasi yang benar kepada Tuhan, dengan keperluan khusus kepada Tuhan dan berharap Tuhan mengurapi dan memberkati, melakukan keajaiban dan perubahan. Mereka lah orang-orang yang menarik perhatian dan belas kasihan Allah. Dan waktu Allah menjamah mereka pulang dengan berkat besar. Perubahan yang luar biasa. Berkatalah ia kepada si lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni, pergilah atau pulanglah ke rumahmu. Di situ ada banyak orang Farisi dan lain sebagainya, mereka berpikir siapa orang ini bisa mengampuni dosa. Tapi saya tidak tertarik dengan itu, saya tertariknya adalah ini, waktu kita ada di dalam musim ini, 1, 2, 3, kita menganggap Yesus ini sebagai apa? Tuhan kita ini sebagai apa? Tadi dikatakan Tuhan adalah yang lagu tadi menjawab doa kita. Dia adalah bisa menyembuhkan, melepaskan kita dan lain sebagainya. Ikon. Saudara menganggap Allah saudara itu siapa? Tuhan. Anda menganggap dia sebagai tabib. Anda menganggap dia sebagai penyembuh, Anda menganggap dia sebagai dokter, semuanya itu benar. Tapi yang paling benar malam ini Tuhan mengajarkan kita waktu kita berdoa kepada Allah. Saudara bayangkan luar biasa. Dia katakan di sini, hai anakku. Hai anakku. Saudara sebelumnya melihat lagi ke tempat-tempat yang lain.
firman namanya apa pasal-pasal yang lain sebelumnya. Selalu waktu dia menyembuhkan seseorang wanita yang pendarahan 12 tahun, dia juga menyebutkan apa? Hai anakku. Hai anakku, hai anakku. Nah, dia bilang kita adalah anaknya, berarti dia adalah bapa. Bapa buat saudara dan saya. Seorang bapak. Saudara punya pengalaman dengan seorang bapak seperti apa? Saya punya figur seorang bapak yang baik. Walaupun mungkin menurut kakak-kakak saya, bapak saya adalah bapak yang jahat. Tapi buat saya bapak yang baik. Bapak saya pensiunan ABRI, kemudian dia selalu melindungi saya. Kalau saya ada teman-teman yang nakal di sekolah, saya ngadu sama dia. Saya tadi baru ditonjok, saya tadi baru diganggu. Itu dengan pensiunan padahal, tapi dia punya baju tentara, punya pistol kan. Dia pakai, dia datang dengan saya pagi-pagi ke sekolah, langsung ke kepala sekolah. Siapa yang ganggu anak saya? Mana murid yang nakal itu? Saya, wah dia pamer gitu kan. Tapi bagi saya dilindungi. Seorang bapak adalah bapak yang selalu melindungi, benar? Bapak yang jahat pun kadang-kadang dia punya hati nurani, ingin melindungi, tapi kadang-kadang dia tidak mampu untuk melakukannya. Tapi yang jelas seorang bapak adalah bapak yang baik. Setiap bulan, bapak saya orang biasa saja, dia supir bengkel gitu kan. Tapi setiap bulan dia punya uang sedikit, dia selalu bawa saya masih kecil, masih umur 6 tahun, bawa ke warung, bawa ke toko yang ada jual apa tahun 70-an itu, jual mainan plastik-plastik yang digantung-gantung di toko, udah debu, udah kotor pula gitu ya. Tapi saya tidak lihat itu, saya lihat bapak saya mengasihi saya. Sekalipun uangnya hanya bisa untuk beli rokok dan kopi, dia mau menyenangkan saya, ayo kita ke sana. Biarpun murah, pokoknya pilih aja, nanti Bapak bayar. Saya senang. Dia berusaha menyenangkan kita. Itu Bapak dunia. Apalagi Bapak di surga. Dia yang ciptakan kita, dia yang mengatur segala sistem yang ada di dalam kita. Dia maha tahu, dia maha kuasa, dia berotoritas. Apapun yang dia katakan, dia firmankan, itu pasti terjadi. Dan itu sebuah keajaiban. Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Dia begitu mencintai kita. Jadi malam ini pesan saya buat ibu-ibu adalah perhatikan baik-baik siapa Allah di dalam kita. Karena waktu kita memposisikan siapa Allah di dalam kita yang benar, maka cara kita berdoa, cara kita beribadah, cara kita datang kepada Tuhan pasti dengan benar. Amin. Dia raja di atas segala raja. Tiba-tiba si lumpuh ini turun. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saya heran. Pertama dia katakan anakku, yang kedua dia katakan dosamu sudah diampuni. Kebutuhannya si lumpuh ini adalah kesembuhan aja. Dia nggak pikir yang lain-lain. Aku cuma mau datang kepada Tuhan untuk disembuhkan. Karena saya tahu Tuhan dalam perjalanan kemanapun dia selalu buat mujizat. Saya hanya perlu sembuh dari sakit saya. Dia nggak pernah bisa gerakkan kaki tangannya, dia nggak bisa bangun dari tempatnya. Kok disuruh Tuhan bilang kamu anakku dan kamu diampuni dosamu. Loh kok dosa yang dibicarakan? Karena yang menurut Yesus yang perlu buat dia dan menurut si lumpuh apa yang menjadi keperluannya dia kadang-kadang berbeda. Kita datang dengan keperluan yang lain, Tuhan bilang you butuh yang ini bukan yang itu. Atau kamu butuh dua-duanya. Jadi, hai anakku, diakui dulu sebagai anak, diadopsi dia jadi anak, disadarkan bahwa kamu itu anakku. Yang kedua, dosamu sudah diampuni. Kamu selama ini gak sadar, kalau saya ini adalah bapamu, saya ampuni kamu. Mari nak. Ketiga, dia gak bilang sembuhlah. Di sini gak ada bilang sembuhlah. Dia bilang apa? Sekarang bangun. Angkat tempat tidurmu, pulang ke rumahmu. Mustahil dong, ya enggak? Enggak mungkin ini terjadi. Kenapa? Dia dari lahir tuh lumpuh, enggak tahu cara menggerakkan kaki. Tapi yang saya sangat salut ya, ini bahasa ibu-ibu ya. Saya salut, saya bangga, saya senang menjadi berkat buat saya. Lumpuh ini dikatakan di ayat berikutnya segera. Artinya dia enggak mikir panjang. Dia enggak pikir aduh apa iya ya bisa enggak ya, aku bisa enggak ya gerak-gerak. Aduh ini Tuhan bagaimana sih. Saya enggak pernah tahu bagaimana caranya ngangkat tilam, enggak tahu bagaimana ngangkat tikar ataupun tempat tidur. Kok disuruh angkat tempat tidur, suruh bangun juga saya bingung. Enggak mikir, enggak sempat. Kenapa? Karena dikatakan segera dia mengangkat tempat tidurnya dan
pergi, pulang dia. Kemudian apa yang terjadi? Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang banyak itu. Sehingga mereka takjub dan memuliakan Allah, katanya. Yang begini nih ya, begini nih Susihana rasanya. Iya kan? Iya kan? Beda nih, ini beda nih. Ini beda yang begini. Saudara mau gak kemana-mana semua orang tanya saudara, aduh umur berapa? Aduh muda sekali ya. Gak percaya Bu Yanti, coba tanya berapa kali orang nanya begitu. Cantik banget. Apa rahasianya? Saya sering ditanya gitu, sedikit bangga boleh dong, walaupun ada kerutan dikit, cuek aja. Saudara kan gak tahu, pikir saya masih 40-an kan. Udah mau 60, udah 58 saudara. Tapi kalah sama Bu Yanti, kalah dia masih lebih oke lah. Tapi paling gak sedikit ya, berteman biar ketahuan rahasianya. Saya selalu jawab, saya orangnya gitu ya, wah. Orang Jawa bilang kemupiar, kalau ketemu orang tuh wah kayak petasan gitu. Wah apa kabar, wah lincah gitu. Terus ibu senang ya di pasar, di mana selalu gitu. Saya bilang awet muda karena saya punya panti asuhan. Saya melayani Tuhan, saya gak pernah malu bilang orang-orang saya melayani Tuhan. Saya pendeta loh, gak pernah malu. Jadi saya selalu kabarkan, oh gitu ya, akhirnya kita jadi berkat buat mereka. Jadi berkat yang pertama apa? Harganya diturunin karena pendeta. Harganya jadi lebih murah. Jadi ibu melayani ya, iya. Ya udah, ini didiskon deh, itu didiskon deh karena ibu melayani. Karena ibu panti. Oh ya puji Tuhan. Terus kalau beli apa belanja ikan apa, belinya 1 kilo dikasih tambahnya 2 kilo. Karena untuk panti asuhan. Jadi saya bilang, wow luar biasa. Itu keajaiban saudara. Saya bawa oleh-oleh dari Amerika nih. Banyak sekali cerita ajaib-ajaib. Satu orang kan bawa 2 koper 23 kilo, gak boleh lebih. Itu banyak yang nyumbang, baju-baju second, baju apa segala macam. Saya harus bawa, saya sama Pak Paulus bawa 6 koper. Terseok-seok saudara kita 2 jalan. Ini kita kan juga udah tua ya. Tapi mau nolak juga gak enak. Setiap airport dan di Amerika saya 3 minggu 10 kota Bu. Jadi hidup saya di airport, pesawat, di rumah donatur atau di hotel 2 hari terbang lagi, 2 hari terbang lagi, 2 hari. Sampai lihat airport tuh enek saya. Udah trauma. Wih lihat airport naik pesawat lagi naik. Ini baru pulang tadi malam lagi. Waduh gila-gilaan saya ini. Kayaknya bulan ini bener-bener habis di pesawat. Saya bilang sama Pak Paulus, setiap kali ini koper harus lolos nih. Di Amerika tuh hitungannya 1 koper itu bisa $75. Saya bayar 3.750 hampir 4 juta cuma koper doang. Sakit hati kan? Sakit hati. Ibu-ibu ya jatah belanja coklatnya kurang. Dibayar ke situ gitu kan. Waduh sakit hati. Hari pertama saya belum tahu jadi saya gak berdoa Bu. Hari kedua lagi mau terbang yang kedua saya berdoa Tuhan loloskan. Oh Tuhan loloskan. Lolos Bu. Free. Kemudian pas mau pulang dari LA ke Jepang Bu. LA ke Jepang saya mikir aduh 6 koper saya udah kecapean keliling-keliling pelayanan udah lelah sekali. Ini mujizat demi mujizat dalam hidup saya tuh luar biasa. Jadi saya lihat kecil-kecil gitu saya rasa itu pertolongan Tuhan. Gak ada istilah kebetulan buat kita ibu-ibu. Jangan sampai bilang oh kebetulan. Saudara sedang meremehkan perbuatan tangan Tuhan. Jangan pernah kebetulan. Saya marah gak boleh. Ya saya marah tapi enggak marah-marah banget sama ibu-ibu ya. Maksudnya jangan sampai kita merasa wah udah diberkati Tuhan kayaknya kok bukan ya. Artinya kita enggak percaya. Satu kali kita check in sudah ngantri lama tiba-tiba bisnis kelas kebuka nih. Kemudian dia manggil gini, saya udah doa Tuhan loloskan koper-koper saya Tuhan ini terakhir Tuhan loloskan. Saya bilang gini, Tuhan semoga, saya berdoanya macam-macam. Lolos pertama, lolos. Ya kan lolos kedua, timbangannya rusak. Saya yang suruh Tuhan biar timbangannya rusak ya, biar gak kelihatan. Terus yang ketiga ini lucu, saya sampai udah selesai itu saya ketawa sama Pak Paulus. Saya berdoa, Tuhan supaya kita check in di bisnis kelas kan lebih banyak timbangannya. Kemudian saya bilang, kalaupun dia tahu kita ekonomi Tuhan, bikin aja dia bodoh Tuhan, kayak linglung gitu Tuhan. Bener loh dia linglung.
Orang keren-keren jadi linglung. Dia udah 4 nih masuk, saya lihat kilonya udah lebih. Harusnya saya bayar atau saya keluarin. Saya gak mau bayar, pasti kita bongkar, taruh di mana gitu ya. Udah lebih, kok dia kayak bego gitu. Bener doa saya lagi dijawab tapi saya gak ngeh. Ini kayak dia bego padahal bagus. Terus, Bu masih ada hand carry-nya gak? Mau ditaruh gak di sini for free? Hah, hand carry juga free? Padahal hand carry udah lebih dari 7 kilo. Udah 12, saya punya 17 kilo malahan. Udah saya, ini for free, iya for free. Masukin, dia pikir kita bisnis kelas atau ini apa nih. Terus si bapak langsung gini-gini, oh iya boleh. Sampai itu kita langsung udah semua masuk. Bapak bilang, cepat lari dari sini, ayo lari. Supaya gak dipanggil, gak diralat gitu. Saya bilang, tenang Pak, ini sudah doa. Kok orang itu mungkin baru ya, dia bilang, Bapak kan gak tahu kalau saya berdoa. Orang itu mungkin baru, dia gak ngerti kali ya. Kita ini kan ekonomi. Ya Tuhan udah butakan matanya dia, tenang aja, ayo cepat kita harus pergi dari sini. Apa dia orang baru ya? Dia orang lama dibegoin Tuhan supaya kita ini lolos. Oh gitu, saya berdoa, akhirnya lolos. Jadi mujizat demi mujizat demi mujizat. Ceritanya lagi satu lagi, kesaksian seneng kan? Seneng kan? Nah banyak sekali, nanti lain kali minggu boleh, jangan minggu ini. Nah saya bilang, waduh, kita mau ada conference 2 hari lagi, masih 2 hari lagi. Terus tiba-tiba dari Eropa, dari Belanda, kita harus ke Indonesia, Garuda rusak. Waduh gimana Garuda rusak? Saya bilang sampai kapan rusaknya? Belum bisa dipastikan sampai kapan. Kami ada meeting besar, saya gak mau besok pagi saya harus sudah sampai di Indonesia. Nggak bisa Bu, bla bla bla. Waduh, tidak mau tahu pokoknya cari pesawat apa saja saya harus berangkat. Karena tidak dikasih tahu kapan Garuda itu bisa berangkat. Kita bukan holiday ini kan. Saya bilang saya ada acara meeting besar, penting bla bla. Pokoknya urusannya saya ngamuk lah apa segala macam. Pokoknya saya harus berangkat malam ini. Oke, dicari. Tidak ada Bu, penuh semua. Akhirnya terakhir dia bilang oke, besok pagi. Besok pagi ibu berangkat, ibu bisa sampai bla bla bla. Kami transferkan ibu ke Singapore Airlines. Oke, Singapura ke sini dekat, nggak apa-apa lah sampai Singapura. Nanti dari Singapura naik pesawat yang lain-lain, nggak apa-apa nggak masalah. Oke, kamu bisa connecting kok dari Singapura, nanti bisa naik yang lain gitu. Baik, besoknya kita nginep di hotel, dibayarin dulu. Paginya kita check in, bla bla. Kita nggak pernah ngerti, nggak pernah lihat. Waktu kita mau check in, bapak yang jaga itu bilang gini, Pak. Bapak mau nggak besok Bapak berangkatnya besok jam yang sama dengan pesawat yang sama dengan tiket yang sama semuanya sama tapi berangkatnya besok tiketmu hari ini saya beli karena semua kan kepengen cepet karena rusak ini jadi semua cari tiket Bapak saya beli kita nggak tahu terus kenapa dia bilang tiketnya Bapak ini first class dia beli mahal sekali. Terus kita gak ngerti kan, terus enggak kita mau pulang aja, cepet-cepet pulang, pokoknya harus pulang. Sebenarnya meetingnya sih bukan besoknya, masih seminggu lagi. Cuma saya bilang saya mau pulang, udah bosan gitu. Terus Pak Paulus bilang, enggak kita pulang aja. Kita gak ngerti, sampai di ruang tunggu kita baca tiket kita. Gak taunya first class, itu yang dinaikin Sarini itu loh, yang bisa tidur. Yang bisa makan, enak Tuhan tahu kita udah capek. Jadi Tuhan kasih bonus first class. Tepuk tangan dong. Ajaib Tuhan. Nggak pernahnya naik first class Bu, mahal banget. Mendingan beli makanan buat anak panti, dapat banyak banget kan. Jadi malah nggak bisa tidur Bu noraknya. Baru duduk foto sana, foto sini, makanan nggak habis-habis flow, datang terus malah nggak bisa tidur. Tapi kita menikmati, itu keajaiban. Pak Paulus kena kanker, Bapak Ibu sudah tahu. Mujizat itu ada waktu kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya, enggak ragu. Anak saya telepon, Ma jangan khawatir, Tuhan kalau buat mujizat tidak setengah-setengah. Ingat ibu-ibu, Tuhan kalau buat mujizat tidak setengah-setengah, tuntas sampai selesai. Jangan takut, jangan ragu. Pak Paulus kanker divonis bad news sir, kenapa? Ini bukan sinusitis, ini kanker di rongga sinusitis. Orang Indonesia mati gue. Aku gak siap jadi janda muda ini. Belum siap Tuhan, aku gak siap. Kita baru mau mulai pelayanan. Diam-diam kita gak ngomong. Karena hamba Tuhan kan malu dong.
Kalau nangis kayak gak punya iman, ngobrol juga udah tersendat di sini kan kayaknya gak bisa ngomong, pasti nangis gitu. Jadi kita diem semalaman, saya masuk ke kamar mandi, saya berlutut di kamar mandi, saya bilang, Tuhan saya gak siap. Tuhan kan tahu apa yang saya lakukan. Nah ini doa yang paling penting nih. Tuhan tahu saya sudah menyerahkan hidup saya buat Tuhan. Saya berusaha sebaik mungkin yang terbaik. Saya tidak melakukan apa yang Tuhan tidak senang. Saya sudah menyenangkan hati Tuhan. Satu saya minta Tuhan, jangan ambil dia. Saya masih perlu. Ternyata bisa loh negosiasi dengan Tuhan. Tuhan ngerti loh, bisa loh. Saudara bisa, tapi itu rahasia. Tuhan tahu apa yang saya lakukan. Kita harus bersih di hadapan Tuhan. Kalau kelakuan kita jelek terus kita Tuhan tahu apa yang saya lakukan. Oh iya gue juga tahu kamu melakukan apa. Ya udahlah cukup sampai sekian aja, orang kamu gak menyenangkan hati saya kok. Itu rahasianya, kita harus bersih dulu di hadapan Tuhan. Terus Tuhan jawab saya, it's okay ya, it's okay. Dia cuma ngelewatin doang kok. Saya mau kasih tahu, seperti Abraham yang bawa Ishak ke Gunung Sinai. Even itu pisau nggak sentuh tali, nggak sentuh si Ishak. Dibebaskan, hanya diuji saja sampai sejauh mana. Nanti rambutnya rontok jadi botak, nanti dia kurus, nanti dia lemes. Itu hanya lewat, dia tidak akan mengalami itu. Percaya saya, lihat Abraham. Wah, kekuatan datang kepada kita, kepada saya. Saya menjadi kuat, saya balik ke Pak Paulus kemudian. Tenang, saya sudah punya iman yang besar. Semakin berat imannya, semakin percaya, dia sembuh. Kemarin baru CT scan, kan dari Amerika, Jepang ke Singapura CT scan kita berdua. Bersih Ibu. Puji Tuhan. Dokter bilang, Pak ini kok bengkak lagi. Jadi Pak Paulus ini gemuk Bu, naik 7 kilo. Dokternya bingung, Bapak ini kayaknya pembengkakan aneh nih. Kayaknya gumpalan air atau ada apa di sini. Bapak CT scan ya, rahang semua baru tadi malam bersih semuanya. Ternyata dia emang gemuk. Diberkati makan terus, ketemu tamu, ketemu partner, makan terus. Puji Tuhan, glory to God, haleluya. Satu lagi, ini jadi firmannya ini saya skip nih. Harusnya saya gak khotbah gini nih. Saya mau kesaksian aja, saudara pasti ingat nih. Ya kalau firman kan sudah biasa ya, baca udah ngerti deh cerita di firman Tuhan. Satu lagi, peristiwa Ambon, saudara udah pernah dengar mungkin, tapi dari sisi saya saudara perhatikan. Saya kehilangan anak saya jam 4 pagi. Itu antara jihad dengan kami di hutan itu sudah kumpul. Kalau kita nyalakan lampu senter itu ketahuan kita ketemu dibunuh benar-benar dibunuh. Itu di jalan itu yang namanya usus di mana-mana, ya kan kepala dipotong, ditombak, dibakar. Itu kejamnya itu kesetanan, benar-benar kesetanan. Hari pertama itu yang menakutkan. Tapi saya sudah melihat di hari pertama waktu mereka berbaris marching up ke halaman Bible School kita, 100 meter di stop sama si kaptennya naik motor. Itu 5.000 jihad. Pakai baju putih-putih, bawa bensin, bawa apa, mau bakar sekolah Alkitab kita. Dia stop, terus dia kasih sign. Artinya putar balik. Ini si kapten, mereka putar balik. Duduk di sebelah sekolah Alkitab, kira-kira 200 meter, makan dulu apa segala macam. Dicari tahu kenapa mereka putar balik, padahal kita itu udah mau dibom itu. Nggak jadi, kita semua kan angkat tangan di situ berdoa, Tuhan tolong kami. Semua mahasiswa dan dosen. Duduk di 100-200 meter kira-kira mereka makan minum, di situ ditanya kenapa kita berhenti katanya. Kenapa kita harus putar balik katanya. Kapten ini bilang tidak ada jalan, gelap gulita. Seperti ada besi pagar di situ yang memblokir kita, jadi kita tidak bisa masuk. Saudara tahu apa itu? Jari-jari tangan malaikat. Pada waktu itu malaikat itu mundar-mandir, ada yang bisa lihat bawa api mundar-mandir sekolah Alkitab, jaga sekolah Alkitab sampai hari ini. Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Saya kehilangan anak karena saya udah naik bawa bed cover jalan naik bukit nggak keburu. Akhirnya saya kasih ke mahasiswa yang di dalam kegelapan, saya nggak tahu itu siapa. Anak saya hilang. Pak Paulus cari dia jatuh yang baik. Ketemu anak saya di sungai di bawah situ, jatuh yang baik.
Tuhan mempertemukan mereka waktu dia jatuh di sungai, bleeding, semuanya sudah darah, kecakar-cakar dan anak papa nangis-nangis. Oh itu air ini papa di sini jatuh seperti itu. Saudara yang udah punya anak, kehilangan anak kayak apa? Saya udah nggak tahu mau pikir apa, udah blank otak saya. Saudara tahu kalau kita udah nggak bisa mikir lagi, udah stuck di situ, udah nggak bisa apa-apa. Ditanya ibu perasaannya gimana? Nggak tahu. Ibu pikir apa pada waktu itu? Nggak tahu, udah kosong aja, udah kusera-sera. Hanya Tuhan saja. Anak saya sekarang jadi model, cantik, dia masih hidup. Wow, saya bilang Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib. Hidup kita hanya Tuhan saja ibu-ibu, hanya Tuhan saja. Mari kita datang mendekat kepada Tuhan. Rahasianya apa? Ini belum selesai Bu firmannya. Masih ada ayat lagi, ya kan? Sudah selesai ya? Masih banyak. Satu lagi, waktu Tuhan pertama kali buat mujizat. Sebagai ibu-ibu, ini yang saya mau kasih tahu. Ibu-ibu tahu anak kan? Yesus itu tinggal sama ibunya berapa lama? Dari bayi kan Bu ya? Berarti kita tahu banget ya. Anak kita tuh seperti apa? Ibu Yesus nih tahu. Yesus waktu itu main-main, dia bantu ayahnya si tukang tukang kayu, dia paku-paku dan ada burung jatuh. Waktu itu katanya di cerita Yesus ya ada burung jatuh, patah tangannya, sayapnya. Sama Yesus dibener-benerin, dipijit-pijit, burungnya bisa terbang lagi. Yesus tahu, Ibu Yesus tahu. Satu kali di pernikahan Kana kehabisan anggur. Ya kan? Ini yang kita harus ingat baik-baik, bukan ceritanya. Tapi lihat bagaimana iman dari mujizat itu terjadi. Bagaimana mujizat itu bisa terjadi adalah iman yang luar biasa dari mereka-mereka yang tahu Yesus. Ibu Yesus datang kepada Yesus. Sus, ini pelayan-pelayan panik nih. Kenapa? Kehabisan anggur. Pesta, kehabisan makanan, nasi basi, sayur basi, kehabisan lauk, minum, malu ya. Ibu Yesus bilang jangan bikin malu loh. Mungkin masih saudara kayaknya ya. Terus ibu waktu saya belum datang, belum sampai, belum waktunya Bu. Tapi Ibu Yesus tahu apa saja yang kau katakan, apa saja itu sudah jadi. Saya tahu kok kamu anak saya, hari-hari saya hidup dengan kamu, saya tahu. Lakukan sesuatu. Tidak Ibu, belum waktunya. Tapi Ibu Yesus percaya, lihat imannya Ibu Yesus nih, Maria. Dia datang ke pelayan, pelayan-pelayan, lihat tuh Yesus di sana. Apa saja yang dia katakan, lakukan. Dua ya. Yesus percaya, Ibu Yesus percaya Yesus, Ibu Yesus beri atau transfer imannya percaya kepada si pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan ini datang. Apa yang kau perintahkan kami akan lakukan. Percaya. Mereka percaya, Ibu Yesus percaya, pelayan percaya, Yesus katakan sesuai. Ada tempayan apa di situ? Orang sana kalau masuk rumah pesta apa kan cuci kaki. Mungkin tempayan cuci kaki kita nggak tahu. Ya kan? Ada nih tempayan nih gini nih. Isi semua tempayan dengan air. Air apa? Air cuci kaki. Ya terserah air keran kayak air cuci kaki. Pokoknya nggak disebutkan itu air apa kan. Isi aja sampai penuh. Mereka lakukan isi aja, nurut aja isi sampai penuh. Kita kadang-kadang mikir dulu. Mana mungkin, ini kan buat cuci kaki, ini kan air kotor, ini kan air untuk cuci ini, cuci piring apa. Nggak usah mikir kalau Tuhan bilang apa, lakukan saja. Diisi penuh saudara. Terus dibilang apa? Cedok. Cedok berarti kan pakai apa tuh ya, gayung. Kalau cedok pakai gelas kan bukan cedok. Itu berarti pakai gayung atau yang tempurung. Ya kan, cedok. Bawa kasih ke kokimu, ketua pesta. Suruh dia icip-icip. Ketua pesta tahu nggak itu apaan? Masa dia mau aja sih ngerasain itu ya kan? Dikasih minum di cedok gitu dia mau gitu kan, dia rasa. Nah pertanyaan saya adalah kapan mujizat keajaiban itu terjadi? Waktu siapin gentong, waktu percaya, waktu air berubah jadi anggur itu kapan? Waktu dicedok, waktu dibawa, atau waktu di mulut si ketua pesta. Kan dia masukin dulu nih, jok. Wih, anggur ini enak sekali. Di mana-mana anggur terbaik nomor 1. Kamu sampai ending, sampai terakhir pesta, anggurmu manis dan baik, terbaik. Di mana perubahan itu? Di mana anggur manis itu terasa? Berubah air menjadi anggurnya itu di mana?
Menurut saudara, di mulutnya jadi manis, kemuliaan bagi Tuhan. Wow, yang begini nih belum pernah kita lihat. Amin. Di musim yang mana, saudara, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus melekat kepada Tuhan. Amin. Haleluya, gak mau lama-lama, pasti ada acara lain ya. Sekarang saya mau bandingkan di mana musim saudara. Saya kasih tahu contohnya bagaimana saudara bisa melekat kepada Tuhan dan menjadi berkat dan diberkati Tuhan luar biasa. Saya orang yang paling diberkati Tuhan. Kita boleh sombong. Kalau kita diberkati Tuhan, kita boleh sombong. Saya orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Betul, saya melayani Tuhan. Tuhan memberkati luar biasa. Kita harus bangga. Ibu-ibu yang ada di sini setia sampai hari ini, duduk di tempat ini setia kepada Tuhan. Banggalah bahwa ibu-ibu diberkati oleh Tuhan. Kita sehat, nomor satu. Kita sehat. Nih sekarang kita sehat. Kita gak kayak orang-orang yang lain. Kita normal, kita gak cacat yang harus makan pakai kaki dan lain sebagainya. Suka lihat di YouTube ya, orang-orang yang kekurangan itu. Kita normal. Naikkan pujian kepada Tuhan, bangga kepada Tuhan. Tuhan melindungi, menjaga kita sedemikian rupa. Keluarga kita, anak-anak cucu kita, suami, pasangan kita. Ibu-ibu mari kita sadar, berikan waktu, penghormatan yang terbaik kepada Tuhan setiap hari. Harus ada nyanyian baru setiap hari. Waktu bangun pagi ada nyanyian baru enggak? Nyanyian baru bukan diciptakan baru. Nyanyian baru artinya hari ini saudara diingatkan Tuhan. Pernah gak waktu bangun ada lagu di hati yang terus menyanyi. Ada gak? Semua baik. Itu terngiang terus dalam hati menyanyi. Itu Tuhan sedang memberkati saudara. Daripada saudara bangun mengeluh. Saudara cranky. Saudara ya ini bagaimana, itu bagaimana, ini suamiku. Jangan nyanyi. Karena pujian itu hadir untuk menghibur, memberikan sukacita buat saudara. Harus ada setiap pagi buat seorang istri. Ibu-ibu harus, karena kita adalah kekuatan, kita penolong bagi keluarga kita, harus ada. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, kita bangga dengan perlindungan Tuhan. Ini kita Bu, we are nothing, we are nobody. Kita kosong seperti kapas. Saya nggak usah pakai mic ya. Kapas ini saya taruh ya, saya bagar pun takut soalnya tangan saya kebakar. Kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin kita percaya, semakin kita berserah sungguh kepada Tuhan. Saudara, tantangan kita lebih banyak lagi. Tantangan itu seperti api, kita gak pernah tahu. Kalau kita kering seperti ini, kita gak pernah diisi oleh firman Tuhan. Dibakar oleh api, cepat sekali ibu-ibu, cepat sekali hangus. Habis kita, habis ya Bu. Ini kalau saya gak pegang, terusin gak ditiup, terbakar habis hangus. Habis riwayat kita, tidak ada sejarah, tidak ada warisan buat anak cucu, tidak ada. Kita kosong soalnya. Apa yang bisa kita berikan buat orang? Teladan apa yang bisa kita wariskan buat anak cucu? Suami, pasangan kita, tetangga, orang-orang yang kita cintai, habis kosong. Tapi kali ini ada Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus itu lambangnya adalah minyak, ibu-ibu. Ya kan? Benar nggak setuju ya? Roh Kudus itu ada 3 trinitas ya, ada Tuhan di dalam kita. Sekarang saya basahin ini kapas. Bapak Ibu kalau mati lampu, ibu-ibu gak ada bapaknya. Ibu-ibu kalau mati lampu juga bisa pakai ini ibu-ibu. Ini rahasia bagus nih Bu, ilustrasi juga dan rahasia bagaimana kapas ini saya kasih minyak. Kalau mau direndam minyaknya di sini, kasih begini. Terus tantangan datang, kita penuhkan dengan minyak, penuh dengan Roh Kudus. Basah kita selalu kan, gak kering. Datang tantangan, dibakar Bu. Makin besar dibakar aja, nggak apa-apa. Dia bertahan Ibu. Lama kan, kalau tadi kan set langsung nyamber. Ini enggak, dia bertahan. Di lubang ada lilin, ada kapas toh, sama minyak bimoli. Pasang aja. Ini semalam-malaman enggak apa-apa. Apalagi kalau sininya basah dengan minyak. Kita jadi berkat. Kekuatan yang ada di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, kita menjadi kuat. Dimatiinnya pun agak susah. Ibu-ibu mari, hari ini kita sudah sampai di
Musim yang mana? Terminal nomor berapa? Saya Bu masih di terminal 1. Nih Ibu terminal 1. Wah, masih kuat ya. Tapi jangan lupa di terminal 1 ada Tuhan di dalam. Kita hidup dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Kita menjadi kuat. Masuk terminal 2. Tuhan ada banyak sekali tantangan, ada banyak hal-hal yang saya butuh Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong berjalan bersama-sama. Kita masih kuat, Tuhan kuat. Kita sama-sama. Terminal 3 kita sudah tidak bisa apa-apa. Hanya Tuhan saja. Tuhan, hidup saya adalah sebuah keajaiban. Tuhan, hidup saya adalah sebuah mujizat. Apapun yang saya lakukan tanpa Tuhan saya tidak bisa. Tuhan menyertai saya. Yesus dogen. Jadi mulai sekarang kalau ketemu Yesus dogen, ya hanya Yesus saja. Yesus dogen, bahasa Bali Bu. Yesus dogen, ya. Yesus dogen. Sekseme. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan lagu El Shaddai. El Shaddai. Tuhan Maha Kuasa. Siapa Tuhan buat saudara? Siapa Tuhan buat saudara? Yesus dogen. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, katakan Tuhan Engkau Allah Maha Kuasa. Haleluya, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita ada di terminal 3 Bapak, Ibu-ibu. Katakan Tuhan hanya Engkau saja. Kami tidak mampu melakukan apapun juga. Kami sudah mengalami Tuhan banyak sekali keajaiban. Kami sudah melihat bagaimana orang lain diberkati dan mengalami Tuhan. Hari ini kami hidup di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Roh Kudus Haleluya. tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Amin. Nyanyikan dengan iman. Serahkan segala kekhawatiranmu. Serahkan semua pergumulanmu kepada Tuhan malam hari ini. Dia besar, Dia besar. El Shaddai. El Shaddai-Mu Jamah kami malam ini Tuhan. Terima kasih Yesus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih buat perhatian kasih sayang Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Berkati ibu-ibu kaum wanita pada malam hari ini. Apapun yang dilakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Taruh sukacita, damai sejahtera, kasih sayang daripada Tuhan. Terima kasih, mampukan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara yang percaya katakan amin. 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 Pulanglah dengan damai sejahtera. Silakan. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Marlisha Wiratno. Kami percaya bahwa
firman yang sudah Ibu sampaikan pada malam hari ini boleh menguatkan setiap kami, boleh membangkitkan iman kami. Kita bukan hanya tahu Tuhan sebagai penolong kita, tapi Dia adalah Bapa kita. Amin. Wanita Allah, saya undang untuk bangkit berdiri, menerima berkat daripada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk sore malam hari ini. Tuhan, kami sungguh diberkati Tuhan oleh firman yang dibawakan oleh Ibu Yeye, dan terutama oleh kesaksian-kesaksiannya yang luar biasa yang menguatkan kami Tuhan. Kami belajar Tuhan bahwa hanya kepada Engkau saja kami bergantung, kepada Bapa yang baik, Bapa yang sanggup. Kami gantungkan hidup kami. Berkati Ibu Yeye Tuhan dimanapun dia melayani, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati anak-anak asuhnya. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi Ibu Yeye, Engkau bersuka cita atas pelayanannya sehingga Engkau pun melakukan hal-hal besar dalam kehidupannya. Bapak, terima kasih. Mari wanita-wanita Allah, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa. Tuhan, berkatilah keluar dan masuk wanita-wanita yang luar biasa ini. Berkatilah bakul adonannya Tuhan. Berkatilah apa yang mereka lakukan baik di dalam rumah maupun di luar rumah Tuhan. Dan biarlah Bapa yang baik menyinari mereka dengan kasih-Mu, kasih karunia daripada Yesus dan penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai kehidupan wanita-wanita hebat ini sejak hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah mereka yang mengasihi Tuhan, diberkatilah mereka yang menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati.